Kalau ibarat fardu kifayah. Ya. Ada fardu ain, solat, puasa, zakat, haji. Ada pula fardu sama kefarduannya, wajib. Kalau kita tidak buat, kita berdosa. Berdosa ya. Di antaranya adalah fardu kifayah, memastikan muamalat di tengah masyarakat kita, muamalat yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, muamalat yang diredai oleh Allah berkaitan dengan ekonomi adalah ekonomi syariah, yaitu ekonomi tanpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encik-encik, tuan-tuan, perempuan sekalian, satukan suara, majukan pembangunan Riau. Tok Wan Channel sekarang berada di salah satu pesantren Ma'had Tafakuh yang dipimpin oleh ustaz kita yang cukup kita kenal, yaitu Dr. Mus'haf Umar. Alhamdulillah kita berada di lokasi pesantren ini. Kita melihat perkembangan pesantren luar biasa atas kegigihan dan keulitan beliau untuk membangun pesantren yang berwawasan nanti, yaitu pesantren menuju agrowisata religius. Ini suatu terobosan yang sangat baik yang akan beliau lakukan di pesantren Tahfiz Tafakuh ini. Baik, kita pada hari ini akan memperbincangkan pada beliau. Ini menyangkut tentang Bank Riau menjadi Bank Riau Kepri menjadi Bank Syariah. Ini kita minta pemikiran Pak Mus'haf Umar, bagaimana kelanjutan kalau Riau sudah menjadi Bank Riau dan Kepri ini menjadi Bank Syariah. Bagaimana ke depan terhadap pengembangan terhadap ekonomi syariah di Provinsi Riau ini. Oleh karena itu kita mengharapkan pemerintah daerah Provinsi Riau di bawah kepemimpinan Pak Samsuar agar segera menggeserkan dan dapat mengembangkan terus agar Bank Riau ini betul-betul seperti motor penggerak dalam pengembangan ekonomi syariah di Provinsi Riau ini ke depan. Baik, pada kesempatan ini kami sapa Ustaz Mus'haf Umar yang sekarang sudah berada di tengah kami. Dan kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bagaimana wabarakatuh. Pak Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak ya. Sehat terus ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Amin. Amin ya. Jadi Bapak juga cukup ikut happy betul ya di lokasi ini ya, di pesantren ini Pak ya. Sangat menggembirakan. Iya, happy dan juga bersemangat ya dan bergembira melihat pengembangan Pak ya. Amin. Alhamdulillah. Nah, lalu Pak Ustaz, baik. Ini kami ingin tanya Bapak sebagai tokoh ulama dari Riau ini ya. Ini kita bersyukur Pak, bahwa pada akhir bulan Mei kemarin, tanggal 21 ya, salah saya, itu DPRD Provinsi Riau telah mengesahkan peraturan daerah tentang Bank Riau Kepri dari bank konvensional menjadi bank syariah. Luar biasa Pak, dan perjuangan cukup lama ini. Dan Pak Gubernur Pak Samsuar cukup gigih Pak, dengan direkturnya dan juga beliau berkonsultasi dengan pihak OJK ya, dan juga Menteri Keuangan dan terutama sekali dengan Pak Ma'ruf Amin sebagai Dewan Syariah di Indonesia ini kan, Dewan Ekonomi Syariah. Nah, kenyataan sekarang itu bahwa perda sudah ada, kemudian segera akan dilonceng ya Pak kabarnya. Akan diloncengkan oleh Presiden atau Wakil Presiden kabarnya datang ke Riau ini menjadikan Bank Riau Kepri ini menjadi bank syariah. Nah, tentu kita mengharapkan prinsip bank syariah ini kan menjalankan prinsip-prinsip syariah kan. Bank ini bukan lagi bank konvensional tapi menjalankan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Nah, menghindari daripada sistem riba ya, kemudian sistem maisir ya, ketidakadilan ya, kemudian kita menuju kemaslahatan. Menuju bank ini memberikan manfaat, apalagi kita harapkan dengan Bank Riau Syariah dan ekonomi syariah ini Riau menjadi negeri yang berkah. Insyaallah. Itu yang kita harapkan ya. Dan inilah yang sering dikemukakan oleh Pak Gubernur kita, bahwa agar Riau ini berkah, kita harus jalankan sistem hukum Islam dalam segi ekonomi. Nah, bagaimana pandangan Bapak untuk ke depan ini? Baik, terima kasih. Silakan Pak Ustaz.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada Pak Wan yang bersedia datang ke tempat kami ini, yaitu Ma'had Tafakuh di Desa Kepau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Alhamdulillah dengan kehadiran Bapak di sini bersama kru dari Tuk Wan Channel. Mudah-mudahan insya-Allah kehadiran Pak Wan dan juga teman-teman sekalian menambahkan lagi keberkahan tempat kita ini. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Tambah lagi pada hari ini insya Allah kita membicarakan tentang perkara yang sangat penting sekali. Kalau ibarat fardu kifayah. Ada fardu ain, solat, puasa, zakat, haji. Ada pula fardu sama kefarduannya, wajib. Kalau kita tidak buat kita berdosa. Di antaranya adalah fardu kifayah, memastikan muamalat di tengah masyarakat kita muamalat yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, muamalat yang diredai oleh Allah berkaitan dengan ekonomi adalah ekonomi syariah, yaitu ekonomi tanpa riba. Berkat perjuangan panjang kita, alhamdulillah tadi Pak Wan sudah sampaikan bahwasanya sudah resmi ketuk palu, perda. Ini adalah kemenangan masyarakat Riau khususnya. Dan lebih khusus lagi adalah yang berjuang bertungkus lumus dari para pejabat kita, dari gubernur, kemudian wali kota, bupati, sebagai pemegang saham di Bank Riau Kepri Syariah. Tidak mudah melalui semua ini. Ini adalah perjuangan yang hebat, yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang tak terhingga kepada mereka yang berjuang ini. Rasanya peluh keringat kita sudah banyak tercucur untuk menghasilkan bank yang syariah, yang mudah-mudahan seperti yang Pak Wan sebutkan tadi, yaitu yang akan menghantarkan Riau ini menjadi negeri yang berkah. Baldatun tayyibatun warabun ghafur. Kalau disebut baldah tayyibah, maka semua jadi baik. Negerinya baik, maka nanti hasilnya berlimpah ruah. Kemudian makanan baik, sehingga orangnya sehat-sehat. Kemudian bukan hanya sehat, otaknya cerdas-cerdas. Kemudian dalam beribadah mereka khusyuk. Kemudian di antara mereka saling hormat menghormati, mulia memuliakan, kasih sayang. Sehingga apa yang diharapkan di negeri Melayu ini, yang tua dihormati, yang muda dikasihi. Inilah yang kita nanti rasakan. Maka insya Allah mudah-mudahan dengan berhasilnya Bank Riau Kepri ini konversi ke bank syariah, maka tinggal lagi ibarat mobil, kendaraan. Nah, kendaraan itu sudah ada, tujuan yang akan dicapai sudah jelas. Kemudian supirnya pun sudah ada, penumpangnya sudah ada, bahan bakar sudah terisi. Tinggal jalan kita. Kita jalan ini, sekali kita jalan tak ada lagi kita lihat ke belakang. Kita ke hadapan, yang kita harapkan mudah-mudahan insya Allah keberkahan yang datangnya bukan hanya dari bumi, tetapi juga dari langit. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalaulah penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, ini bentuk keimanan kita. Bentuk keimanan kita bersedia kita menggunakan sistem syariah. Itu kan karena keimanan kita kepada Allah. Kemudian karena ketakwaan kita kepada Allah, yaitu dengan sistem syariah ini kita jadikan dia sebagai amal ibadah. Membuktikan keimanan kita kepada Allah, perjuangan kita. Nah, dengan keimanan dan ketakwaan ini, insya Allah keberkahan dari langit, keberkahan dari bumi akan kita dapatkan. Nah, kalau disebut kata berkah ini kan dari sisi bahasa, makna berkah ini kan adalah kelebihan. Keberkahan, kelebihan. Nah, umpamanya orang yang diberi keberkahan dari harta, umpamanya harta sedikit tapi berlebih. Itu jadi berkah. Tidak memandang dari segi banyaknya ya. Tidak lagi dari sisi jumlah ya. Tapi dari sisi nilai. Nah, nilai ini yang menentukannya adalah Allah Subhanahu wa taala.
Nah, disinilah mungkin keberuntungan kita, tahniah kepada masyarakat Riau secara keseluruhan, yaitu yang telah berhasil sampai ke tahap ini. Tinggal lagi bagaimana mengelola ini. Nah, mengelola ini yang pertama adalah dari masyarakat Riau sendiri. Ini adalah nikmat Allah yang mesti kita syukuri. Maka mari kita bersama-sama besarkan Bank Riau Kepri yang syariah ini. Tidak ada lagi alasan bahwasanya itu tidak syar'i, tak sesuai dengan syariah, tak ada lagi. Apa sebab? Sebab dengan disahkannya sebagai bank syariah pasti sudah melalui tahapan-tahapan. Jadi ada dewan pakarnya, ada pengawasnya. Jadi tidak perlu risau lagi bahwasanya Bank Riau Kepri ini adalah Bank Riau yang sudah sesuai dengan syariah. Nah, maka tinggal lagi sekarang kita nih bersedia enggak kita buka rekening di bank syariah? Untuk kemaslahatan kita, bukan hanya kemaslahatan dunia kita saja, karena kemaslahatan akhirat kita juga. Karena nanti di hari akhirat masing-masing kita ini akan ditanya yang berkaitan dengan harta, dari mana harta didapat, bagaimana membelanjakan harta. Nah, bank ini kan partner kita ini. Bagaimana kita mendapatkan harta, bagaimana kita membelanjakan harta. Nah, maka masyarakat Riau sudah punya sekarang ini bank syariah, maka tinggal lagi memanfaatkan, menggunakan ini. Nah, kalau pandangan Ustaz sekarang itu apa syarat yang harus dijadikan pegangan oleh Bank Riau sekarang? Artinya dari pimpinan sampai karyawan dan sebagainya yang berkaitan dalam pengelolaan tadi itu. Baik. Karena masyarakat Riau kita masyarakat Melayu, yang Melayu ini identik dengan Islam, dan apabila mereka mendengar pengajian, kemudian mendengarkan bahwasanya kita mesti menjalankan hidup ini sesuai dengan syariah, termasuk dalam pengelolaan keuangan kita, maka sebenarnya mudah bagi Bank Riau Kepri ini untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Nah, maka bagi Bank Riau Kepri sendiri jangan sia-siakan. Nah, ini kepercayaan ini mahal harganya. Nah, orang malah berinvestasi besar-besaran untuk mendapatkan kepercayaan, berhabis-habisan. Nah, sekarang kepercayaan itu seperti datang dengan mudah. Maka jangan kita sia-siakan. Karena sekali kita menyia-nyiakan kepercayaan masyarakat, memulihkannya lagi itu payah. Nah, itu. Maka integritas, profesionalitas di Bank Riau Kepri sendiri, mulai dari pucuk pimpinan sampai kepada yang konter depannya itu. Maka pelayanan nah, pelayanan sesuai dengan syariah itu seperti apa? Nah, mungkin perlu dari Bank Riau Kepri berdekatan-dekatan dengan para ulama kita, dengan tokoh masyarakat kita yang cerdik pandai kita. Kemudian ada di antara kita ini yang pakar dalam bidang adat resam Melayu, yang sangat syarat dengan sopan santun, umpamanya. Maka kita gunakanlah kelebihan-kelebihan itu untuk menjaga kepercayaan masyarakat kita ini. Jadi dua belah pihak. Jadi tidak seperti bertepuk sebelah tangan. Sebelah tangan kalau bertepuk tak keluar bunyi itu. Tahu bunyi dah. Tak bunyi. Jadi kalau Bank Riau Kepri sendiri juga sudah menyiapkan diri, umpamanya, kemudian alim ulamanya, tokoh masyarakatnya diikut sertakan sekali, kemudian birokrat kita, para pejabat kita juga memberikan sokongan, dorongan. Saya pikir tak ada beban yang berat. Ada ya. Karena kalau sudah bersama-sama, yang berat jadi ringan. Ya, betul. Nah, dan lagi pun ya, ini kan banknya akan berkembang kan. Betul. Dari pusat sampai ke daerah, sampai ke apa kan, unit cabang dan unit-unit kerja bank itu akan berkembang sendiri. Betul. Nah, kita mengharapkan Pak ya, Riau ini kan merupakan daerah yang sangat strategis dalam pengembangan ekonomi ya. Nah, karena dia berada di tengah-tengah Pulau Sumatera kan. Betul, betul. Nah, kemudian juga lagi bertambah lagi kita berada di daerah etalase. Betul. Daerah negara-negara tetangga kan. Malaysia, Singapura, Thailand kan ini, Brunei dan sebagainya. Dan Malaysia kan sudah memiliki sistem bank syariah juga kan. Sendiri, nah, ini nanti kaitannya program menyangkut misalnya wisata. Betul. Ya enggak, pengembang wisata. Betul. Yang digesyorkan oleh Pak Gubernur kita menuju pariwisata yang halal. Betul. Nah, wisata yang halal seperti Ustaz bilang tadi, bahwa pesantren kita ini akan menuju pengembangan pesantren
agrowisata religius ya. Ya, Nah, ini ya. kan sangat apa nih? Sangat memberikan nilai tambah nanti bahwa orang akan berkunjung ke Riau ini kan, Ya. tempat-tempat ibadah, tempat-tempat bisa menjadikan rekreasi, Pak ya. Ya. Nah, kira-kira menurut pandangan Ustadz, di mana sekarang yang perlu ditekankan, Pak, sehingga betul-betul Riau ini tadi akan menjadi tadi sebagai bank syariah, kemudian juga makanannya halal. Ya. Iya. Itu. Kalau kita di Riau punya kelebihan yaitu keislaman kita. Oke, sama nih. Karena Melayu identik dengan Islam. Apa tanda Melayu sejati? Dengan Islam ia bersebati. Iya. Jadi keunggulan kita inilah yang kita kelola. Apalagi kita ini berada di antara negeri-negeri serumpun yang juga kemelayuan. Umpamanya kita di sini sajalah. Kita di sini sejak 5 tahun yang lalu, sebelum masa COVID, hampir setiap bulan ada saja peserta dari luar negeri. Dari Malaysia, 20-30 orang di sini setiap bulan, kemudian berganti angkatan. Ini baru-baru ini baru pulang semalam dari Singapura 2 orang. Jadi masyarakat Melayu kita di sana ingin bersama dengan Al-Quran di sini selama 2 minggu. Mereka menikmati suasana yang ada di sini. Nah, ketika di sini kan mereka ingin mendapatkan suasana yang tenang, yang nyaman. Yang ketenangan itu bukan hanya kaitan dengan makan minum, bukan hanya kaitan dengan tempat tinggalnya, umpamanya ruangan ber-AC, umpamanya. Tetapi umpamanya pergaulan di sini, kemudian alam yang menyenangkan di sini, dan yang lebih lagi itu adalah pengelolaannya itu sesuai dengan syariah atau tidak. Nah, umpamanya semuanya kita kelola, makanannya, umpamanya minumannya sesuai dengan syariah atau tidak. Kemudian kita juga dalam bertaamul, yaitu bergaul dengan mereka, kita selalu menyebutkan kata berkah. Nah, bahwasanya kita tidak ingin menjalani hidup yang biasa. Kita ingin menjalani hidup yang luar biasa. Nah, hidup yang luar biasa itu yang bagaimana? Hidup yang luar biasa, hidup yang bersentuhan langsung dengan Allah Ta'ala. Nah, itu yang kita mau itu. Jadi kita ingat Allah itu dulu, baru kita lihat diri kita ini. Baru kita lihat makanan yang kita makan. Baru kita lihat pakaian yang kita pakai, tempat yang kita tinggali, kita diami. Nah, ketika kita lihat Allah dulu, baru terasa suatu suasana yang berbeda dari yang lainnya. Umpamanya sekarang, mengapa kita mendapatkan suasana yang berbeda ketika di Mekah? Karena di Mekah itu kita rasakan suasana keberadaan, kebersamaan dengan Allah itu menguasai kita. Mulai dari kita masuk, sudah pakai pakaian ihram, melewati mikot, kemudian mendekat rumah Allah, tawaf, sa'i, minum air zam-zam. Itu suasana hati kan berbeda. Nah, suasana keislaman itu. Nah, apalagi nanti orang ketika pergi ke Riau, di Riau itu ekonominya udah syariah. Makanannya syariah. Tempat tinggal kita syariah. Kemudian orang-orangnya yang ramah tamah, yang berakhlak mulia. Nah, akhirnya yang seperti kita inginkanlah, bagaimana tempat ini memang di bumi, tapi seperti dalam surga. Masya Allah. Itulah yang kita harapkan itu. Jadi nanti akan menjadi buah bicara orang di luar sana. Jadi ikon ya. Jadi ikon. Umpamanya kalau ke Mekah, ya kita tak bisa membuat manasik. Umpamanya tawaf sa'i di sini seperti di Mekah, enggak. Tapi suasana seperti yang dirasakan di Mekah bisa kita dapatkan di sini. Umpamanya suasana khusyuk membaca Al-Quran di Mekah, kita bisa juga mendapatkan suasana khusyuk membaca Al-Quran di Ma'had Tafakuh. Suasana khusyuknya kita dapatkan. Nah, tinggal lagi sekarang lingkungannya kita ciptakan, suasana lingkungan itu. Maka semua berperan. Ketika sampai di airport umpamanya, nanti mereka disambut sedemikian rupa. Kemudian ketika mereka dibawa ke Ma'had, jalannya itu kita siapkan. Jadi memerlukan fasilitas ya, infrastruktur yang apalah. Infrastruktur. Kita terkejut beberapa waktu yang lalu, lebih kurang 20 orang peserta kita dari Australia. Kemudian setelah itu kita diundang ke Australia, kemudian kita sampaikan tentang wisata religi kita yang ada di sini. Nah, mereka berharap untuk datang ke sini ini satu angkatan itu sebanyak 70 orang mereka saja, sehingga dapat
mereka itu diarahkan, dibimbing, dibawa dengan lebih fokus lagi pada mereka saja dengan bahasa pengantar bahasa Inggris. Mereka harapkan demikian. Oh ya. Nah, cuma karena ada COVID beberapa waktu lalu tertangguh. Nah, kemudian kita dapat berkomunikasi lagi dengan mereka. Insya Allah nih ke depan selepas COVID ini mereka akan datang ke sini. Nah, tinggal lagi suasana yang kita ciptakan. Mulai dari suasana mereka sampai di airport, kemudian sampai nanti mereka di Ma'had, sampai nanti mereka kita buat jalan-jalan ke tempat-tempat Masjid Raya An-Nur umpamanya, ke Purna MTQ umpamanya. Dan rencana Pak Gubernur kita membangun Quran Center. Quran Center di Purna MTQ kan. Mungkin kita bisa bawa ke Istana Siak umpamanya. Nah, mereka ini kan ibarat ekonomi itu kan menguatkan, menambah. Jadi artinya perputaran ekonomi itu akan berjalan dengan baik dan pengembangan ekonomi Israel itu betul-betul terwujud. Karena orang melihat kondisi di Riau itu cukup aman. Yang kunci kan aman. Orang mau datang kemari itu asal daerahnya aman. Kemudian suasana hati itu berkah. Kemudian lebih dari itu adalah mereka akan merasakan bahwasanya kami sudah pernah pergi ke tempat lain, tapi ketika kami pergi ke Riau lain suasananya. Itu tuh yang kita ada tarik itu. Ada yang tarik itu. Mungkin dari sisi kemewahan di tempat lain lebih mewah. Mungkin dari sisi ibadah umpamanya di Mekah Madinah lebih khusyuk, lebih nyaman. Tapi ada daerah kelebihan yang memang Allah berikan ke Riau ini. Nah, itulah mungkin yang perlu kita kelola secara bersama-sama. Betul. Nah, saya betul Pak. Jadi sebetulnya inspirasi terhadap Riau menuju Riau yang aman dan berkah itu kan kita tinjau sejarah. Bahwa dulu kan kerajaan Syiah itu kan kerajaan Islam. Dan berlakunya hukum Islam. Jadi inspirasi itu harus kita wujud balik. Ya enggak? Nah, kalau berdasarkan kerajaan Islam tamadun saya lebih nekan kepada tamadun Melayu itu, tamadun Melayu itu yang sangat identik dengan Islam itu, dan ini harus kita khazanah ini harus kita balik. Sehingga negeri ini Riau ini betul-betul tentu tadi memerlukan suatu kematangan pemimpinnya yang betul-betul mempunyai suatu gairah semangat. Kemudian juga aparat pemerintahnya harus turun tangan sekali dan harus menyesuaikanlah kondisi. Nah, yang sekarang Pak Ustadz, dengan ada ekonomi syariah itu juga akan menuju makanan halal, wisata halal gitu kan. Nah, ini memerlukan tempat-tempat yang agak resultatif sebagai tempat yang betul-betul yang kata Ustadz nyaman tadi itu Pak. Bagaimana Bapak melihat kondisi misalnya kondisi masjid kita di Riau nih Pak? Sebab ada juga orang mengatakan masjid kita masih ada kotor, ada tempat wuduknya belum bersih, gitu. Macam mana Padang apa kelemahan itu gimana? Kita mestilah tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah kita capai. Memang sudah ada peningkatan, tetapi masih belumlah sampai ke kepuasan yang sempurna. Ketika kita bandingkan di tempat lain, ada lagi yang lebih hebat pencapaiannya dari kita. Tapi alhamdulillah lah, suasana keislaman di tempat kita ini sudah sangat meningkat sekali. Nah, kita tinggal lagi memaksimalkan usaha kita. Umpamanya masjid-masjid kita, umpamanya masjid yang ramah, umpamanya untuk orang beribadah. Nah, sehingga umpamanya pada waktu-waktu tertentu, mungkin yang datang dari negeri provinsi yang lain akan berdiam di tempat kita. Umpamanya sepanjang Ramadan kami mau di Riau sajalah. Kami mau beriktikafnya di Pekanbaru, umpamanya di Ma'had ini, umpamanya. Nah, tinggal kita siapkan programnya. Nah, program ini akan berhasil apabila yang menjalankan programnya ini orang-orang yang punya kepakaran pula. Ada keahlian dia dalam menjalankan program. Ibaratnya kalau menyentuh hati, tersentuh hati orang yang datang itu. Sehingga tahun depan, saya mau datang lagi ke sini. Tahun depan bukan dia saja yang datang, dia bawa ahli keluarga sekali. Nah, kalau sekarang umpamanya kita pergi ke tempat tertentu di Jawa sana umpamanya, mengapa kita tidak jadikan tempat kita ini sebagai destinasi pelancongan halal bagi masyarakat yang ada di luar sana? Kalau sebelum ini kita umpamanya kalau libur
ramai-ramai keluar dari Pekanbaru nih arah ke Sumatera Barat sana. Mungkin satu ketika orang Sumatera Barat kan ingin mengganti suasana juga. Mereka ingin ke Riau. Nah, cuma ke Riau-nya kemana mereka itu? Sasaran mau jemput mereka apa ya? Mana? Nah, maka kita siapkan. Umpamanya kalau Purna MTQ itu bisa menjadi pusat destinasi, umpamanya kita kelola sedemikian rupa, Masya Allah. Ini adalah peluang-peluang besar. Tidak sia-sia jadi ya. Tidak sia-sia, ya. Iya, betul. Kalau dahulu pernah berkumpul di situ para qori peserta dari seluruh provinsi di Indonesia di Purna MTQ, maka satu ketika nanti orang-orang yang ingin mendapatkan kebaikan dan manfaat bisa juga mendapatkannya di situ nanti apabila kita menyiapkannya. Dan ini juga terkait juga dengan program Pak Samsuari menyangkut masalah memperbanyak tahfiz ini. Tapi kata saya juga tahfiz ini kan sangat diperlukan dalam pengembangan anak-anak kita, bukan saja sekedar menghafal, juga mentadaburkan Al-Quran. Nah, sehingga nanti dia betul-betul bisa mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung atau dalam Al-Quran tadi itu. Kira-kira apa yang menjadi sasaran harus cepat dilakukan, Pak? Yang pertama adalah sebenarnya kalau kita mau memudahkan, Al-Quran ini ibarat gula. Gula itu manis. Nah, kalau kita pandailah meletakkan gula di tempatnya, maka tak perlu kita ngundang-undang semut. Semut itu akan datang dengan sendirinya. Dia tahu mana yang gula, mana yang tidak. Nah, sekarang apabila Al-Quran itu adalah bagaikan gula itu, maka bisa tidak kita menjadikan Al-Quran itu sebagai daya tarik kepada yang pertama anak-anak kita. Anak-anak kita yang tumbuh itu menikmati kebersamaannya dengan Al-Quran. Dia tumbuh besar bersama Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Apabila sudah mulai naik usianya ke remaja dan dia mulai berpikir, kita masuk ke mentadaburi Al-Quran. Apabila dia sudah mulai mampu melakukan sesuatu, maka dia mengamalkan Al-Quran sesuai dengan Al-Quran yang dia tadaburi, dia hayati, dia fahami tadi. Kemudian pergi lebih jauh lagi adalah kalau sudah berumah tangga nanti menjadi rumah tangga yang Qurani. Kalau sampai ke masyarakat, jadi masyarakat yang Qurani. Sampai dan ke negeri pun Qurani. Nah, semua nanti kepada Al-Quran. Karena kalau kita sebut Al-Quran seperti tadi manisan tadi, pasti akan dicari. Nah, tapi yang betul-betul manisanlah gula yang sebenarnya gula. Nah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin siapa yang bersama dengan Al-Quran, Allah akan tinggikan, Allah akan angkat kedudukannya di dunia ini dan di akhirat nanti. Rasulullah bersabda, "Innallaha yarfa' bihadzal kitab aqwaman." Sesungguhnya Allah mengangkat bangsa-bangsa dengan kitab ini. Wa yadha'u bihi akharin, dan akan menjatuhkan bangsa-bangsa yang meninggalkan Al-Quran. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Jelas semua ini. Maka ketika kebijaksanaan para pejabat kita mengarah kepada menjadikan Al-Quran sebagai motor penggerak ya, ruh untuk menggerakkan, menghidupkan, maka insya Allah ini adalah berada di track yang tepat, jalan yang betul. Tinggal lagi mengusahakannya secara bersama-sama. Baik, Pak Ustaz Mustafa Umar, luar biasa penjelasan beliau dari mulai tadi menyangkut masalah Bank Riau menjadi bank syariah yang sangat disambut beliau, sangat positif, dan dampaknya itu ini soal dampak Bank Riau menjadi bank syariah ini, dampak dalam perputaran ekonomi tadi Pak ya, dan ini membawa suatu negeri kita berkah. Nah, untuk itu kami mengharapkan kepada kita semua apa yang menjadi dasar pemikiran Pak Mustafa Umar itu, marilah kita wujudkan ya. Kita hentikanlah dengan mempergunakan sistem riba di bank-bank yang konvensional yang tidak berpihak kepada bank syariah tadi itu. Untuk itu kita mengucapkan terima kasih pada Mustafa Umar. Mudah-mudahan Bapak sehat. Amin ya Rabb. Yang telah memberikan dorongan dan motivasi pada pemerintah daerah Provinsi Riau, khususnya Pak Gubernur kita, supaya betul-betul berpihaklah kepada Islam. Amin ya Rabb. Mudah-mudahan. Dan kita pun tidak ingin Islam itu hanya simbol saja Pak Ustaz ya. Kalau sholat ya boleh sholat, ya. Haji, tapi implementasinya dalam perilaku tidak diubah. Kan itu enggak ya? Tapi bagaimana mewujudkan itu dengan memahami pengajian yang kita dengarkan itu, kita buat dan kita wujudkan dalam sikap dan tingkah laku kita. Insya Allah. Nah, demikian tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
Semoga Tok Wan Channel tetap berudara. Baik. Dan jangan lupa ya, Amin. Share, subscribe, dan kita semua akan selamat dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wan.